Jenis ini hanya bisa diatasi, diselesaikan dengan apa? Berdoa dan berpuasa. Kalau saudara baca ayat 20, Yesus bilang, kamu orang yang kurang percaya. Kamu kurang percaya. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung pindah. Gunung ini pindah. Nah, iman sebetulnya udah cukup. Tetapi ternyata, saudara, ada yang perlu ditambahkan kepada iman. Ada banyak hal yang bisa kita atasi, kita bisa selesaikan dalam hidup ini hanya dengan iman. Tetapi, saudara, ada jenis yang tidak hanya dengan iman. Perlu ditambahkan apa? Doa. Tidak hanya doa. Perlu ditambahkan apa? Puasa. Nah, saudara-saudara. Hal-hal apakah, saudara, yang perlu ditambahkan dengan berdoa dan berpuasa? Kalau saudara merindukan kedalaman, keintiman dengan Tuhan, maka saudara tambahkan dengan berpuasa. Kalau saudara mau mendetoks jiwamu, jiwamu sudah terpapar dengan banyak hal-hal yang merusak jiwamu, meracuni jiwamu, perlu didetoks, dikeluarkan racun-racunnya. Racun-racun dalam jiwa dikeluarkan saat kita berpuasa. Detoks jiwa kita. Sekaligus berpuasa itu juga detoks tubuh kita dari racun-racun. Orang yang berpuasa dengan baik, dengan benar, secara reguler, tubuhnya sehat, usianya panjang. Karena survei membuktikan penyakit abad ini bukan karena kurang makan, tetapi karena dua hal. Salah makan, ya itu penyakitan. Dan atau kebanyakan makan. Jadi kalau orang yang, saudaraku, disiplin berpuasa, sehat. Berpuasa, saudaraku, itu juga mematahkan belenggu-belenggu dan melepaskan ikatan. Ya, saudara boleh catat, ini poin-poin, udah 3 poin ini ya. Mematahkan belenggu dan melepaskan ikatan. Nah ini, kalau saudara itu kecanduan sesuatu, entah itu kecanduan ngerokok, apalagi, apalagi, ya saudara yang sebut aja, apa? Game online. Ngomongnya begitu. Itu lagi memperdengarkan siapa itu? Kecanduan apa lagi? Drakor, ya. Kecanduan drakor, ya, baca Alkitabnya sedikit, drakornya berjam-jam. Alkitabnya nggak dibaca, drakornya, drakor. Apalagi kecanduan apalagi? Iya, kecanduan makan minum, betul. Makannya udah nggak normal, ya, sudah overeating, ya, overeating jadi overheating, jadi panas sekali. Apalagi kecanduan apa? Iya, dan lain-lain. Silakan saudara tambah. Yang masih keikat judi online, yang masih keikat apa lagi, saudaraku? Narkoba, yang masih keikat pornografi, yang masih keikat apa lagi? Disorientasi seksual dan lain-lain. Dengar baik. Anda perlu berpuasa. Berpuasa, ya. Saya mau saudara fanatik dengan berpuasa. Loh, kenapa Pak Pendeta?
Saya ngomong ini karena itu gaya hidupku, dan apa yang saya sampaikan adalah benar apa yang saya alami. Jadi bagaimana kalau saudara juga mengalami seperti yang saya alami? Amin. Nggak ada rugi, untungnya banyak. Saya bilang, untungnya apa? Ya. Berpuasa itu memenangkan pertempuran, peperangan rohani. Hidup ini ada peperangan rohani terus ya. Jadi kalau ada peperangan rohani apa? Nggak usah bilang, lah ini kan bukan lagi bukan jadwal puasa. Loh ini kan gereja lagi nggak ada puasa. Nggak ada urusan. Kalau saudara lagi ngadapin pertempuran rohani, peperangan rohani yang dahsyat, apa? Berpuasa. Misalnya, kok ada aja ya kecelakaan? Enggak ya. Saudara udah perpuluhannya udah bagus, udah suka bantu orang, suka nolong orang, tapi kok uangmu bocor sana, bocor sini, bocor sana ya? Saudara jangan anggap itu normal. Saudara masih perang. Banyak kita nganggap banyak hal terjadi dalam hidup ini normal, itu persoalannya saudaraku. Padahal itu adalah serangan setan. Ada aja dalam bulan ini celaka inilah, sakit inilah, ini beruntun, tak. Saudara jangan anggap itu normal. Peperangan rohani yuk. Berpuasa. Ya, di bisnismu kok ada aja bocor sini, ditipu sana, ditipu sini, rugi. Terus saudara jangan anggap itu hal biasa. Itu serangan setan. Karena setan mau mencuri, membunuh, berpuasa. Ya. Berpuasa itu membuat kita kuat mengatasi tekanan. Saya ulangi. Berpuasa itu membuat kita kuat mengatasi tekanan. Wah, tekanan itu banyak. Saya disuruh Tuhan banyak berpuasa ya. Saya taat. Karena saya tahu, saya juga banyak tekanan. Saya nggak kuat tanpa berdoa dan berpuasa. Nggak kuat. Saya nggak tahu saudara ya. Kalau saudara kuat itu hebat. Kalau saya merasa nggak kuat, sehingga saya perlu berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa khususnya membuat kita dapat menghadapi krisis. Menghadapi krisis. Jemaat tolong perhatikan ini. Tuhan nggak pernah janji kalau ikut Tuhan nggak ada krisis. Jadi kalau ada krisis jangan kecewa ya. Jangan bilang, aduh apa salahku, apa dosaku kurang beriman. Yang kau perlu adalah kekuatan menghadapi krisis. Karena bukan berarti tiba-tiba Tuhan tolong, bukan berarti tiba-tiba bisnismu pulih, bukan berarti tiba-tiba hutang piutang melunas. Take time dalam proses. Dan saudara kuat nggak? Diperlukan kekuatan menghadapi krisis. Ya. Bilang sama sebelahmu, berpuasa. Berpuasa merobohkan tembok, menerobos pintu besi, membuka jalan. Saya ulangi, berpuasa merobohkan tembok, menerobos pintu besi, membuka jalan. Saudara, Tuhan sudah menyediakan yang sungguh amat baik. Tetapi untuk mendapatkan yang sungguh amat baik, iblis paling nggak mau kita dapat. Ya kan? Iblis berkepentingan untuk membuat kita tuh nggak ngalamin semua yang sungguh amat baik dalam rancangan Tuhan. Dia bikin tembok Yeriko-nya. Dia bangun pintu besinya. Dia tutup jalannya. Saudara, apa yang kita lakukan? Kalau ada tembok Yeriko, ada pintu besi, ada pintu-pintu yang tertutup, jalan yang tertutup. Apa yang kita lakukan?
Coba lihat, lebih yakin ngomongnya. Apa yang saya lakukan? Ingat, berdoa dan nah, itu penting. Sebab ada orang memang suka berpuasa, tapi nggak berdoa. Itu namanya diet. Ya, itu bermanfaat juga sih, tapi bermanfaat lebih ke secara tubuh. Kalau kita mau dapat manfaat rohani, maka perlu ditambahkan dengan berdoa. Berpuasa menambah pengurapan, kepekaan, dan aktivasi karunia. Saya ulangi, berpuasa menambah pengurapan, kepekaan, dan aktivasi karunia. Saudara yang terlibat di dalam pelayanan, ketua Kersel, WL, pemusik, paga, pendoa, semua kita ini kan melayani. Yuk, kita perlu pengurapan. Perlu pengurapan supaya saudara kita juga semakin peka dan aktivasi karunia-karunia roh. Berpuasa berpuasa akan membuat tadi kita semakin peka, clear in mind, mendapatkan arahan dan tuntunan. Berpuasa membantu kita clear, jernih, melihat arahan dan tuntunan Tuhan. Itulah sebabnya kalau saudara mau kerja juga maksudnya kalau mau cari kerja berpuasa. Mau cari kuliah di mana juga berpuasa. Apalagi kalau mau cari jodoh. Kalau mau cari jodoh itu nggak boleh hanya karena matanya lihatnya bagus. Kalau mau cari jodoh itu bukan hanya karena sering bersama-sama rasanya kayaknya kita dua ini ya cocok ya. Harus berpuasa untuk mendapatkan tuntunan Tuhan sampai jelas, clear. Ini dari Tuhan atau bukan. Istri saya tahu, Ibu Sheryl tahu bagaimana saya berpuasa, berdoa 7 tahun. Sampai saya yakin betul ini, saya perlu yakin 7 tahun. Lama sekali. Kenapa kok Pak Pendeta lama sekali begitu? Pertama karena saya takut salah. Yang kedua karena saya di saat bujang itu kan saya sudah keliling khotbah dalam negeri dan luar negeri. Jadi etalasenya banyak. Saya lihat ini, wah ini bagus. Saya lihat, wih ini juga bagus. Wih ini juga bagus. Aduh minta ampun, pusing saya kan. Maka apa yang saya lakukan, saudara? Saya berdoa dan berpuasa. Ada yang saya doa dan puasa 15 hari. Setelah itu dia bilang, no. Dan saya berkata, enggak. Tuh hati saya begitu, saudara. Jadi beruntung dan beruntunglah saya karena dapat istri saya. Jangan sampai saya bilang dia beruntung ya. Saya yang beruntung, saudara. Haleluya. Amin. Aminnya Pak Guntur sesuai namanya, saudara. Karena Guntur itu tak terduga, langsung mengguntur, saudara. Ya. Nah, jadi saudara, please deh. Jangan hanya saudara ikut ideamu. Berpuasa. Berpuasa itu juga menerobos kemustahilan. Kalau saudara menghadapi hal-hal yang mustahil, maka apa? Berpuasa. Dan ini poin yang penting yang berikut. Yang terakhir. Berpuasa itu menyalipkan daging.